Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rima Rahayu dengan NIM 160224000057 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Bina Bangsa. Pada video kali ini saya akan sajikan sebuah tutorial SAP 2000 sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Aplikasi Komputer Teknik Sipil yang diampuh oleh Ibu Insinyur Tiara Naviana STMSC. Tutorial ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian tengah semester. Harapannya, video ini tidak hanya memenuhi tugas, tetapi juga dapat membantu saya dan teman-teman dalam memahami alur kerja SAP 2000 dengan lebih mudah dan runtut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorial SAP 2000. Baik, yang pertama-tama kita klik adalah File, kemudian New Model. Nah, kemudian di sini kita ambil Grid Only. Nah, baik, di sini untuk sumbu X-nya kita tetap 4, kemudian sumbu Y-nya kita ambil 5, kemudian sumbu Z-nya itu kita ambil 9. Berikut yaitu ada grid yang dimana sumbu X-nya itu kita 8, jarak Y-nya itu 6. Nah, kemudian ada Z atau tingginya itu kita ambil 4. Kemudian oke. Kemudian muncul. Baik, kita di sini modifikasi untuk jarak 1 dan 2, jaraknya itu kan masih 6, jadi kita ubah ke 4. Caranya itu kita klik kanan, kemudian edit grid, kemudian modify. Baik, nah di bagian sumbu Y-nya, sumbu Y-nya yang nomor 2 kita ubah ke 4. Kemudian yang 3-nya itu ke 10, 4-nya itu kita ke 16, 5-nya itu kita ke 22. Kemudian kita pindah ke sumbu Z-nya, kita tambahin. Nah, jadi Z10 agar 36. Kemudian oke. Oke lagi. Nah, kemudian di sini udah berubah buat jarak 1 sama nomor 2. Kemudian kita klik define, pilih material, dan kita di sini klik add new material. Nah, untuk material type-nya kita pilih concrete, kemudian untuk standarnya kita pakai user. Nah, kemudian klik OK. Nah, kemudian langsung muncul seperti gambar berikut. Nah, kemudian di sini kita pakai untuk betonnya K400. Jadi kita tulis beton K400. Untuk FC-nya kita pakai itu 33,2. Kemudian berat jenis beton kita ubah dulu ke KNMC. Nah, untuk volumenya itu berat jenis beton itu kita 24 ya. Nah, langsung ke modulus elastisitas beton kita ubah dulu ke KNMMC. Nah, kita isi modulus elastisitasnya itu 4700 dikali 33,2 pangkat 0,5. Nah, setelah itu di sini kita langsung masukin mutu betonnya, yaitu 33,2. Kita copy aja jadi 33,2. Nah, kemudian klik OK.
Nah, di sini kan kita udah masuk. Nah, itu kan ada 2 yang belum kita ada deh, jadi bisa kita hapus aja. Oke, kita delete material. Oke, yes. Delete lagi. Oke, kemudian klik OK. Baik, kemudian kita ada new untuk menambahkan material baja. Di sini kita baik. Kemudian kita pakainya itu rebar untuk tulangan. Untuk di standarnya itu kita user. Kemudian klik OK. Nah, baik, kemudian akan muncul lagi seperti tadi. Di sini kita menggunakan baja tulangannya itu BJTS 4200. Kemudian di sini juga sama 4200. Kemudian unitnya kita ubah dulu ke KNMC untuk berat jenis baja. Nah, di sini untuk berat jenis bajanya kita pakai 78,5. Kita ubah lagi ke NMMC untuk modulus elastisitas bajanya. Itu kita pakai 200.000. Nah, baik. Kemudian untuk FY-nya di sini kita pakai 420. Untuk FU-nya kita pakai 570. Kemudian kita ulangi lagi, ini sama 420. Kemudian di bawahnya juga sama 570. Kemudian klik OK. Sudah keluar ada beton K400 sama BJTS 420. Nah, kemudian klik OK. Di sini kita langsung klik define, kemudian ada section properties, kemudian frame. Di sini sudah langsung ada di new, kemudian di sini concrete, kemudian rectangular. Di sini kita langsung ubah name-nya jadi B1 dengan ukuran 40 kali 70. Nah, kemudian tingginya itu kita pakai 700. Untuk lebar kita pakai 400. Kemudian jenis materialnya kita pakai beton K400. Kemudian langsung kita buat reinforcement-nya langsung beam. Design type-nya kita pakai beam. Di sini kita langsung udah diitin sama subnya. Jadi untuk topnya kita pakai 40. Beam bottomnya juga kita pakai 40. Nah, kemudian klik OK. Di sini kita klik property. Nah, di sini kita ubah jadi 0,35. Di bawahnya juga sama 0,35. Kemudian klik OK. Oke, nah udah jadi untuk B1 40 kali 70. Kemudian ada D lagi, rectangular lagi. Di sini untuk name, section name kita ubah jadi K1 90 kali 90. Untuk tingginya kita pakai 900. Lebarnya juga sama 900. Kemudian untuk material kita pakai beton K400. Untuk reinforcementnya
kita properti dulu. Di sini kita ubah jadi 0,7. Di bawahnya juga sama 0,7. Kemudian klik OK. Oke. Nah, di sini baru kita range min-nya. Nah, kemudian akan keluar seperti ini. Selanjutnya, untuk clear cover itu kita 50. Untuk jumlah tulangan sumbu X kita gunakan 7. Selanjutnya juga sama, untuk sumbu Y juga 7. Kemudian untuk tulangan kita pakai tulangan berdiameter 29. Karena di sini tidak ada, maka kita buat untuk diameter 29. Kita di sini 29. Lanjut. Luas tulangannya itu 0,25 dikali pi. Kemudian dikali 29 dikali lagi 29. Kemudian kita tambahkan di sininya diameternya 29. Langsung ADD. Sudah ada, langsung klik OK. Langsung kita tambahkan tulangannya yang tadi kita sudah input. Kita cari dulu 29. Nah, di sini kita klik. Nah, untuk di sininya kita menggunakan diameter 13. Nah, karena di sini tidak ada, kita buat lagi seperti yang tadi di barnya itu 13. Untuk bar areanya setengah itu 0,25. Kemudian dikali pi. Dan kuadratnya itu 13, pi kuadrat 13 dikali 13. Diameternya jadi 13. Nah, kemudian ADD, klik OK. Nah, kemudian kita input yang sudah tadi kita input juga, ada 13. Kemudian untuk number of-nya kita ubah jadi keempat, ini juga sama 4. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita ganti warna dulu. Di sini pakai warna biru. Kemudian mau di oke. Nah, di sini udah ada B1 sama K1. Kemudian klik OK lagi. Kita klik define untuk menentukan platnya. Section, kemudian ada area section. Nah, ada new. Untuk session name-nya kita ubah jadi plat 23. Kemudian membrannya di sini
kita 230. Untuk bendingnya juga sama 230. Nah, langsung kita ubah colornya atau warna. Di sini saya pakai warna lilac, oke. Atau ungu muda. Nah, untuk material name-nya karena untuk type sudah, kemudian kita setting lagi. Nah, dari awal itu, dari yang pertama itu 0,25, kita copy aja. Nah, di sini juga sama 0,25. Sama juga 0,25. Di sini juga 0,25. Kemudian klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, udah jadi plat 23. Nah, di sini kita untuk memasukkan beban hidup maupun beban mati, kita klik define, kemudian load pattern. Nah, di sini kan beban matinya udah langsung masuk, jadi kita langsung masukin super date-nya. Kita klik super date, kemudian untuk type-nya juga kita ubah ke super date. Nah, super date untuk kemudian ADD. Nah, setelah itu kita masukkan beban hidupnya atau life. Untuk type-nya juga kita ubah. Nah, ADD. Nah, kemudian kita masukin beban gempanya. Yang pertama itu kita masukin SX-nya dulu. Nah, kita masukin beban quake. Oke, kemudian di sini kita ubah jadi AC, carinya yang AC7 strip 16, kita ADD. Kemudian kita modify. Setelah kita klik modify, jadi kita masukin untuk SS-nya yang ada di kota Serang itu 0,53. Kita masukin di sini 0,53. Nah, untuk di S1-nya yang ada di Serang itu 0,23. Nah, untuk long periodnya itu kita pakai 20. Untuk seat kelasnya kita yang D. Ini udah langsung ditentuin sama subnya. Nah, kemudian untuk faktornya ini udah bawaan dari sub 2000-nya. Untuk responnya 8, kemudian sistemnya omeganya 3, kemudian CD-nya 5,5, kemudian okupansinya I-nya itu jadi 1. Kemudian kita klik OK. Nah, kita selanjutnya kita copy aja. Di sini kita ubah jadi load pattern name-nya jadi SY. Di sini kita ubah jadi Y. Kemudian klik OK. Kita ubah namanya jadi SY.
Nah, oke, bentar. Setelah kemudian kita di sini, kita ubah jadi SY modify. Nah, kemudian klik. Nah, di sini kita untuk memasukkan beban gempanya, kita ya klik define, kemudian di sini ada function respond spectrum, kemudian kita di sini kita pakai AC 7 sampai 16, kemudian kita add new. Di sini langsung ubah. Kita di sini pakai dari awal kan kita udah pakai Kota Serang. Nah, untuk nilai SS-nya kita pakai yang ada di sini. Jadi 0,53. Di sininya 0,23. Ini juga sama 20 seperti tadi. Untuk seat kelasnya juga sama, jadi D. Dia langsung jadi grafiknya. Kemudian kita oke. Sini udah langsung ada Kota Serang, ini bisa kita hapus aja. Kemudian di sini kita klik define load cases untuk beban dinamis. Tapi di sini kita ubah dulu satuannya jadi KNMC. Setelah itu kita balik lagi ke define, kemudian load cases. Kemudian di sini kita pakai yang load casesnya pakai yang SY dulu, kemudian ADD. Di sini kita rubah name-nya jadi D. Kemudian di sini kita pakai response spectrum yang sudah kita input. Kemudian skala faktornya 9,81 dikali 1/8. Dan ADD. Ketika sudah, kita klik OK. Langsung ada. Kemudian kita copy aja langsung. Kita ubah jadi arah Y. Itu load name-nya, modify. Kita ubah dulu untuk load name-nya jadi U2. Modify udah. Oke. Di sini kan udah. SY persatunya kan kita delete aja. Yes. Dan oke. Baik, selanjutnya itu kita masukkan beban kombinasi. Kita klik define load combination. Kita ada dari new kombinasi 1 untuk beban matinya. Untuk kombinasi 1 kita pakai 1,4, kemudian ada dari new. Kemudian selanjutnya itu kita pakai super dead, ada D-nya lagi sama skala faktornya juga. Sudah. Kemudian ada D-nya lagi untuk kombinasi 2.
Sini kita masukkan beban mati 1,2. Super date-nya kita pakai juga 1,2. Yang membedakan itu kita pakai beban hidup 1,6. Nah, kemudian untuk kombinasi 3, beban matinya itu 1,36. Untuk super dead-nya juga sama. Kemudian beban hidup itu 1. Kemudian membedakan di sini kita pakai DX, skala faktornya itu 1,3. Nah, terus DY itu 0,39. Oke. Dan klik OK. Untuk combination type-nya itu, nah kemudian untuk kombinasi 4-nya kita copy aja. Cuman di sini untuk kombinasi 4 yang membedakan itu DY-nya kita pakai minus, modify. Oke. Selanjutnya juga sama, combo 4-nya kita mau copy juga. Yang membedakan di sini arah DX-nya yang minus, arah DY-nya yang tidak minus. Nah, modify juga dulu, tadi ada yang salah. Nah, di sini DY-nya kita hapus minusnya. Kita hapus dulu, modify. Nah, kemudian kita copy lagi. Nah, yang membedakan di sini untuk combo 5 itu dua-duanya minus, arah DX sama DY-nya. Kemudian selanjutnya juga sama, copy. Yang membedakan DX-nya ditukar nilainya jadi 0,39, kemudian DY-nya jadi 1,3. Modify. Kemudian oke. Selanjutnya juga sama, kita copy lagi. Yang membedakan di sini arah DX-nya minus, modify, oke. Kemudian copy lagi. Nah, kita tukar. Yang pertamanya DX yang minus, sekarang jadi DY yang minus. Modify, kemudian oke. Kita copy lagi. Jadi combo 10. Di sini minus dua-duanya. Modify, oke. Nah, kita combo 11, copy lagi. Yang membedakan di sini kita date-nya jadi 0,74. Kemudian super date-nya jadi 0,74 juga. Nah, di sini leave-nya kita hapus. Nah, di sini DX-nya berubah jadi awal lagi 1,3.
kemudian DY-nya itu jadi 0,39. Modify. Oke. Nah, kita copy lagi untuk combo 12. Arah DY-nya kita minus. Modify, oke. Kemudian copy lagi untuk combo 13. Di sini kita yang DX-nya yang minus. Modify, oke. Kita copy lagi untuk kombinasi 14. Di sini minus dua-duanya. Kita copy lagi 15. Sini darah X, DX-nya jadi balik lagi jadi 0,39. Kemudian DY-nya 1,3. Modify, oke. Kita copy lagi. Kita kasih di DX-nya kita kasih minus. Oke. Kemudian copy lagi untuk kombinasi 17. Nah, di sini kita minusnya kita hapus. Yang arah D-nya kita kasih minus. Nah, kita untuk yang terakhir yaitu kombinasi 18. Kita modify, copy untuk 18. Oke, minus dua-duanya. Modify. Oke, kemudian klik OK lagi. Baik, nah maka di sini kita sudah bisa masuk ke bagian permodelan struktur. Nah, di sini kita langsung modelkan saja menggunakan draw frame. Nah, di sini kita pakai balok dulu. Balok yang B1. Nah, kita mulai dari yang A dulu, dari atas sampai ke bawah. Nah, itu kita tinggal klik kanan aja kalau mau mutusin garisnya. Kemudian klik yang ada segitiga yang di atas itu, kemudian kita blok. Biar cara cepatnya itu kita pakai CTRL-R. Nah, arah DX-nya itu kan kita 8. Nah, yang mau kita kopikan ada 3. Kemudian apply. Nah, sudah ada, kita klik OK. Nah, kemudian kita ini lagi dari ke kiri ke kanan. Nah, klik kanan lagi untuk memutuskan. Kita ulang karena tadi enggak kelihatan garisnya. Oke, dari yang dari 2 sampai ke D itu. Nah, kita klik kanan, kemudian
tinggal lagi kita blok yang dari 2 itu sampai ke D. Nah, cara cepatnya lagi kita CTRL-R lagi, kemudian kita ubah yang jadinya yang DY itu 6. Nah, yang kita kopikan 3, kemudian apply. Oke. Nah, kemudian setelah itu kemudian bagian plat biasanya untuk cara cepat saya menggunakan yang bagian ini. Nah, tinggal klik tengahnya saja dari kiri ke kanan. Oke. Ketika sudah, kita klik yang itu lagi. Nah, kita lihat apakah sudah ada atau belum. Nah, kita cek semua. Nah, ketika itu kita lihat model 3D-nya, bisa dilihat yang ada centang, kemudian general option. Nah, untuk view type-nya kita extrude. Nah, fill object untuk generalnya. Kemudian view color off-nya itu yang section. Kemudian apply. Kemudian nah, jangan lupa yang di sebelah 3D view-nya juga sama di apply, kemudian klik OK. Nah, karena di sini tipikal, maka kita masukkan bebannya di sini. Kita langsung masukkan bebannya, kita pilih di sekeliling balok. Sekeliling balok. Ketika sudah, caranya itu adalah assign, kemudian formula, kemudian distributed. Di sini udah masuk untuk beban mati. Kita pilih yang super dead. Nah, untuk uniform load-nya kita menggunakan 8,25. Apply. Kemudian oke. Nah, kita masukkan model 3D-nya. Nah, baik, kemudian di sini di bagian luar ini beban kaca di sini biasanya tergantung model kacanya, kemudian kerangkanya seperti apa.
Setelah itu kita assign, kemudian frame load lagi, kemudian distributed lagi. Nah, yang membedakan adalah di sini nilainya itu jadi 0,8. Kemudian apply. Oke. Nah, baik, kemudian setelah itu kita blok. Kemudian sudah di blok, kita CTRR untuk mempercepat waktu. Kemudian D-nya jadi 0, DX, DZ-nya itu jadi 4. Terus yang mau kita kopikan 3. Jadi apply, kemudian oke. Nah, seperti yang kita lihat sudah ada. Nah, kemudian kita naik ke atas ke lantai 4. Nah, itu kita blok, tetapi enggak sampai semua, hanya bagian 5, 4, 3, 2 saja. Kemudian kita CTRLR lagi. Nah, kita kopinya itu ada 5. Apply. Kemudian klik OK. Nah, seperti yang kita lihat sudah jadi. Kemudian nilai yang pertamanya XY jadi XZ. Kemudian setelah itu kita pilih throw frame cable. Nah, kita ubah jadi K1 90/90. Kita gambar lagi. Nah, yang di bawah ini kita blok untuk menentukan jepit seperti yang sudah diajarkan. Join, kemudian kita menggunakan jepit. Apply, kemudian OK. Nah, karena di sini warnanya terlalu transparan, jadi kita option untuk mempertebal warnanya. Kita option dulu. Kemudian color. Nah, di sini kita ubah jadi 0,1. Dari line 0,1, areanya juga, solidnya juga, sama selectionnya juga. Setelah itu kita oke. Baik, kemudian kita yang bagian jepitnya agar terlihat, kemudian yang joinnya itu kita kliknya itu yang restrain. Nah, kemudian untuk general option sudah semua, kemudian kita apply. Nah, ini oke. Nah, setelah itu kita blok yang enggak jepit, CTRLR untuk mempercepat. Di sini DX-nya 0. DX-nya itu jadi
8. Nah, yang mau kita copy-nya itu 3. Kemudian apply. Nah, dan oke. Setelah itu kita ke lantai atas, ke lantai 4. Nah, situ kita gambar lagi memakai draw frame. Kita gambar. Itu masih yang Kak 190 kali 90 ya. Nah, selanjutnya bagian yang tadi kita gambar kita blok. Oke, nah sudah di blok, kita menggunakan cara cepat lagi seperti tadi, yaitu CTRLR. Nah, untuk DZ nya itu kan 4. Nah, kita copy, nah, apply. Oke. Nah, bawahnya itu kita blok lagi untuk menentukan jepit. Nah, caranya itu ke side, assign, nah, kemudian join. Nah, yang jepit, apply. Oke. Baik, setelah sudah menggunakan jepit, nah kita blok semua bagian kolom. Setelah semuanya sudah, kita CTRLR ke arah Y. Nah, DZ-nya kita hapus dulu, 0. Kita DY-nya itu jadi 6. Nah, number yang akan kita copy-nya itu sebanyak 3 saja. Kemudian apply. Setelah sudah tercopy semuanya, udah ada. Kemudian bagian 3D nya. Oke. Seperti yang kita lihat sudah jadi. Nah, di sini kita langsung masukkan beban untuk plat. Caranya adalah kita pilih semua plat, select, kemudian properties, select, kemudian properties. Pilih yang area selection. Nah, kemudian plat, select, close. Setelah itu kita langsung ke assign, kemudian area loads, kemudian uniform cell. Nah, di sini untuk bebannya itu nilainya oke, load patternnya kita ubah dulu ke supernet, kemudian bebannya itu 1,5, kemudian apply, set, oke. Nah, langsung get, langsung muncul nilainya. Selanjutnya
Kita select lagi. Nah, untuk memasukkan beban berikutnya, assign area loads, uniform cell lagi. Nah, di sini load patternnya kita ubah ke beban hidup. Bebannya itu senilai 4,79. Kemudian apply. Oke. Selanjutnya itu kita pindah ke lantai paling atas. Nah, kemudian kita select bagian atasnya. Setelah itu kita assign, kemudian area loads, uniform cell. Sini kita ubah jadi 1 beban hidupnya. Apply. Oke. Tadi kan kita udah masukin beban hidup atapnya kan 1. Nah, selanjutnya itu kita select lagi. Nah, kita masukkan beban mati di bagian atapnya. Nah, uniform cell lagi. Nah, kita masukkan ke superdate-nya. Nominalnya itu jadi 0,8. Apply. Kemudian oke. Langkah selanjutnya adalah mesh dari semua struktur rangka. Caranya adalah select, ambil semua rangka di properties, kemudian frame section, kemudian select semuanya dari button sampai BCTS, kemudian select, kemudian close. Kemudian kita assign, kita klik. Nah, kemudian kita mesh setiap persimpangan struktur, nah maupun mereka bertemu dengan plat. Kemudian apply. Dan oke. Nah, baik. Dan yang terakhir adalah kita analisis. Nah, run analisis. Untuk modal kita tidak perlu run, kita langsung run now saja. Oke. Kita buka dulu gemboknya sebentar. Kemudian kita 3D.
Kita analisis lagi. Run now. Nah, dan akhirnya bergelombang. Berikut adalah deformant struktur. Berikut ketika bangunan dianimasikan. Nah, kita show table, kemudian kita hanya butuh yang struktur saja. Nah, kemudian select. Nah, sini sudah ada. Kemudian oke. Dan oke. Nah, ini sudah keluar dan sampai 12. Kita export to Excel. Nah, untuk bagian ini kita bagian untuk melihat di bagian DX, DY, SX, dan SY. Oke. Nah, kita export to Excel lagi. Oke. Berikut ketika sudah dipindahkan ke Excel. Oke. Baik teman-teman, itu tadi tutorial singkat SAP 2000 yang bisa saya sampaikan. Semoga langkah-langkah yang saya jelaskan dapat membantu kita semua untuk lebih memahami cara kerja dasar SAP 2000, terutama dalam menyelesaikan tugas dan memenuhi syarat mengikuti ujian tengah semester. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada kekurangan atau bagian yang kurang jelas, mohon dimaklumi karena video ini juga merupakan bagian dari proses pembelajaran saya sendiri. Sekian dari saya, Rima Rahayu. Sampai ketemu di video selanjutnya dan semoga kita semua diberikan pelajaran dalam mengerjakan tugas maupun menghadapi ujian tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.